katanya ngurung siklun. Maksiat yang dilakukan oleh penduduk Kota Luksmawi, salah satunya adalah meninggalkan solat. Berapa banyak mereka yang meninggalkan solat tanpa ada beban? Baik keluarga lu, keluarga drone, keluarga katanya Bandung, masyarakat Kota Luksmawi. Andai kata orang-orang terbangkit jiwanya untuk iqamis salah di masjid, maka masjid di Kota Luksmawi tidak ada ruang yang kosong, semuanya terpenuhi dengan sujud, kepala-kepala yang sujud untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih memilih warkop, mereka lebih memilih warung kopi, mereka lebih memilih kedai-kedai, mereka lebih memilih gerai-gerai untuk menghabiskan waktunya lewat waktu solat tanpa ada beban. Maka itulah kefasidan, itulah kemungkaran, itulah kemaksiatan yang dilakukan oleh kita sendiri tanpa terasa kita mengundang malapetaka dan bencananya Allah. Semoga ini mampu kita robah dengan makin urung carang ilu. Para magister bertambah di Kota Luksmawi, para doktor bertambah di Kota Luksmawi. Dengan makin urung-urung carang di Kota Luksmawi, insyaallah suatu waktu profesor pun akan bertambah, urung-urung yang mempom agama pun, ulama pun akan bertambah. Dengan bertambahnya mereka, maksiat akan makin gaduh di tempat kitanya. Tapi menomeren watet akalan dari likut tengah geputa cip, yaitu judi yang sudah difatwakan oleh MPU bahwa itu haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin yuwadhibu bil ibadah wa ala alihi wa sahbihi dhawil karamah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab. Sadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sedang solat maghrib, sembari kita menunggu solat Isya yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, di mana malam Minggu merupakan malam untuk orang-orang yang tidak bermualaqah hatinya dengan ibadah. Mereka akan memilih jalan-jalan yang tidak mendekatkan diri untuk bermuraqabah kepada Allah. Namun kita semua pada malam ini keluar dari barisan tersebut untuk hadir berjamaah ke masjid, beribadah, bermuraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah pula lah yang akan memberikan keridhaannya kepada kita semua. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah, dijamin surga, diberikan prioritas surga oleh Allah. Jangankan untuk pribadinya, untuk umatnya saja yang sudah diberikan label dengan umat Muhammad,
tidak akan dimasukkan surga orang-orang lain sebelum kita menempati salah satu di antara surganya Allah. Namun walaupun kelebihan yang sangat banyak terhadap pribadi Nabi, beliau senantiasa beribadah sampai bengkak kakinya, beribadah sampai lelah dan taat, beribadah tanpa mengenal ruang dan waktu untuk bermuraqabah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi terbaik mereka untuk Islam, agama yang kita cintai. Sahabatlah yang menjadi ikon ulung untuk kita menjadikan patron sebagai orang yang ahli ibadah, sebagai orang yang tidak gemar melakukan maksiat, sebagai orang yang tidak gemar melakukan kejahatan, sehingga bila kita aktualisasikan apapun yang telah dipraktikkan oleh sahabat dulunya, kita insya Allah akan mengambil satu tempat yang mulia di sisinya Allah. Yang kita hormati Imam Syekh Masjid, guru kita bersama, panitia pembangunan, ketua BKM Masjid, pengurus masjid, jamaah sidang solat maghrib dan isya, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Tak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, berikan keridhaan-Mu terhadap kami, sehingga dengan ridha-Mu, dengan sebab sayang-Mu, dengan sebab cintamu kepada kami, Engkau akan memasukkan kami semuanya pada malam ini dalam syurgamu kelak di yaumil qiyamah, jannatul firdaus, jannatul ma'wa. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syi'lun adun ado yang luntuan pemulia. Sebelum disampaikan hal-hal yang bersifat positif, terlebih dahulu saya minta maaf karena pada malam yang berbahagia ini yang dijadwalkan seharusnya adalah Abijol, namun beliau berhalangan, digantikan oleh saya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Beberapa minggu yang lalu kita dihebohkan, beberapa minggu yang lalu kita dimarakkan dengan sebuah malapetaka, musibah yang dihadirkan oleh Allah terhadap daerah tetangga kita, yakni Aceh Utara. Apa musibah yang dihadirkan oleh Allah? Banjir yang menimpa di sebahagian wilayah Aceh Utara di bahagian timur, termasuk di dalamnya Matangkuli, Lok Sukun dan daerah tersebut di sekitarnya. Apa musibah yang diberikan oleh Allah? Banjir yang tidak kunjung usai. Artinya apa? BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mencatat bahwa dari semenjak awal tahun 2021 sampai hari ini, sampai kemarin menjelang 2021 itu usai dalam kehidupan kita. Tanggal-tanggalnya sudah kita hitung satu demi satu, bulan-bulannya kita lewati satu demi satu, sampai hampir genap 12 bulan. Yang kita dapati di dalamnya adalah bencana yang datang secara silih berganti. Dari awal tahun 2021 dihadirkan banjir terhadap kehidupan kita di Kota Luxmawai, di Aceh Utara. Sekarang 2021 itu belum usai, musibah juga dihadirkan oleh Allah. Padumuro yang kau likut, tetangga katanya orang Si'lun, salah satu di antara mereka sahabat saya, menantunya Walid Sirajuddin, menceritakan tidak bisa untuk berangkat ke Kota Luxmawai untuk menempuh ilmu pengetahuannya. Kenapa? Karena terjebak dengan banjir yang diberikan oleh Allah. Berapa waktu? Dalam hitungan minggu ke belakang mereka merasakan banjir yang dihadirkan oleh Allah. Itu sebuah musibah, sebuah malapetaka, sebuah kerusakan, sebuah bencana yang dihadirkan oleh Allah, bukan tidak ada sebab yang kita lakukan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, Dhaharul fasadu fil barri, telah nampaklah kerusakan di daratan. Dalam sebuah pendapat
Barri itu al-madan. Apa makna madan? Daratan, perkotaan, tempat-tempat yang dijadikan pusat perkotaan oleh penduduk bumi. Al-qurra, daerah negeri. Sedangkan wal-bah, jazair ataupun jazirah, pesisir pantai. Telah nampaklah kerusakan di daratan. Imam Jalaluddin, Imam Jalalain dalam tafsirnya menjelaskan bahawa makna dhaharul fasadu fil bar ay al-qifari biqahtil matari wa qillatin nabat. Apa makna orang Syidun? Gejuk kekurangan, gejuk kerusakan biqahtil matar, dengan kurangnya curah hujan, kuang yang merajalela terhadap daerah kita. Walaupun pada ujung-ujung ini, pada akhir tahun ini kita senantiasa diberikan curah hujan, namun sudah kita rasakan bagaimana kering kerontang. Yang selanjutnya wakillatin nabat, kurang persediaan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, samarat dan makanan yang kita miliki. Dengan truk banjir, dengan truk iya raya menyabah tagadanyo. Pernah luntume di sebahagian wilayah diceritakan oleh rakan luntuan, Tengku padi kamu tengah roh, wate tengah roh terus banjir, wate nyan padi kamu soh ban bandum mira dan bahkan na yang hitam. Itu termasuk dalam kategori killatin nabat, kekurangan tumbuhan yang kita miliki. Uranya orang Syilon cita analisa berapa banyak orang-orang yang punya usaha, punya lahan udang paname, tapi legeti bije iterbu dengan penyakit kuning, penyakit mirah, sehingga udang paname hanjit panen. Cukup le rakan-rakan kita yang merasakan hal tersebut. Pade yang diharapkan satu si amah gemung merempok melimang guncah, 6 guncah, 7 guncah yang didapatkan dalam kehidupan mereka sekarang. Analisa dan survei yang saya lakukan, yang saya dapati, ti amah gemuk merempok padi ti gunca urung Syilon. Kenapa itu bisa terjadi? Musibah yang tiada henti. Bahkan pernah dicatat oleh BNPB pada sebuah artikel yang pernah saya baca, yaitu antaranews.com. Dicatat bahwa 700 lebih bencana yang dihadirkan oleh Allah terhadap Indonesia di Aceh, Aceh Utara, Luk Semawe, tempat kita, secara berenten dan beruntun. Kapan itu? Dari mulai Fathul pembukaan tahun 2021 sampai detik ini, hamba Allah. Tengku zaman kata kiamat wajar menyok-gejok musibah. Itu bukan sebuah kebetulan. Itu sebuah hal yang perlu kita sikapi, hamba Allah. Allah melanjutkan dalam firman-Nya surah Ar-Rum ayat 20, bima kasabat aidin nas, dengan sebab ulah tangan manusia, sehingga Allah hadirkan kerusakan, hadirkan malapetaka, hadirkan bencana ke atas permukaan bumi ini. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahawa makna bima kasabat aidin nas minal ma'asi, dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan. Nah, padum-padum roh penafsir, para mufassirin menjelaskan bahawa dengan sebab eksploitasi alam yang tiada henti, di kuah batu bara, di koh bak kaya yang nalam uten untuk dijadikan jepara, untuk dijadikan bahan perabot, di koh segala ditebang hutang tanpa reboisasi. Itu ulah tangan manusia. Para mufassirin menceritakan, menjelaskan makna bima kasabat aidin nas, sebahagiannya yaitu ulah tangan manusia. Namun kebanyakan mufassirin, setelah saya kaji ayat ini dari pertama masuk tahun 2021 sampai kemarin malam, saya baca tafsir satu demi satu, dominan para mufassirin menjelaskan bahawa bima kasabat aidin nas minal ma'asi, au menyeimum Ibnu Katsir neken bisa babil ma'asi, dengan sebab kemaksiatan yang kita lakukan, maksiat yang lompu buat, yang drone buat, yang katanya buat yang ada di atas permukaan bumi ini, itulah yang menjadi dampak terjadinya bencana gempa,
puting beliung, banjir bandang, longsor, ditenggelamkan manusia di dalam bumi karena sebab maksiat yang dilakukan. Betul dengkuman maksiat yang kepubut lebih leci tak analisa. Uronyo ditanya mbak pribadi road. Padung nala urung-urung di Kota Luksmawe yang mengabaikan urgensitas iqamis salat, mendirikan solat. Kadangkala solat itu dijadikan sebagai sebuah guyonan. Dosa paling raya syirik adalah solat. Fasad yang disebut oleh Allah Ta'ala dhaharul fasad, kefasidan yang paling raya adalah syirik, a'zamul fasad yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi. Namun setelahnya adalah solat. Uronyo datanya ngurung siklun. Maksiat yang dilakukan oleh penduduk Kota Luksmawe, salah satunya adalah meninggalkan solat. Berapa banyak mereka yang meninggalkan solat tanpa ada beban? Baik keluarga keluarga drone, keluarga Gedanyo Bandung, masyarakat Kota Luksmawe. Andai kata orang-orang terbangkit jiwanya untuk iqamas salat di masjid, maka masjid di Kota Luksmawe tidak ada ruang yang kosong, semuanya terpenuhi dengan sujud, kepala-kepala yang sujud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih warkop, mereka lebih memilih warung kopi, mereka lebih memilih kedai-kedai, mereka lebih memilih gerai-gerai untuk menghabiskan waktunya lewat waktu solat tanpa ada beban. Maka itulah kefasidan, itulah kemungkaran, itulah kemaksiatan yang dilakukan oleh kita sendiri tanpa terasa. Kita mengundang malapetaka dan bencananya Allah. Menyegedanya nasaboh acara iaitu pesta kawin nanuk tu. Taundang Bandung Muriang. Tajuk undangan dengan undangan yang god bertintakan emas, undangan yang kita cetak yang puluhan sampai jutaan anggaran yang kita keluarkan. Tajuk bak urung dengan god, maka pasti orang tersebut akan datang ke tempat kita karena undangan yang kita pinta. Coba kita bayangkan, hari ini kita mengundang balanya Allah. Hari ini kita mengundang bencananya Allah. Hari ini kita mengundang malapetakannya Allah. Dengan sebab apa? Kemaksiatan yang kita kerjakan. Yang tanya apa buat urung siklun. Nah, kemungkinan malapetaka tersebut tidak hadir dalam kehidupan kita. Itu perlu kita analisa. Long bedah hino long wo rumah. Long pariksa anak long pariksa inang long pariksa keluarga long. Nah, katinggai sembayang nak. Pakon nayah menyokah kamaksiat hino iluk semawenyo wate gejuk musibah di Allah Ta'ala kenkah menteng yang rasa Bandung gedanyo akan ikut merasakannya. Dayah Walid Sirajuddin di Matangkuli inong dan agam suahwo santri wate banjir pada minggu yang kau likut. Pertanyaan apakah mereka tidak ibadah? Padahal mereka merupakan seorang santri yang menghabiskan waktunya untuk belajar kitab kuning, yang menghabiskan waktunya untuk baca Al-Quran, yang menghabiskan waktunya untuk solat berjamaah, yang menghabiskan waktunya untuk menatap wajah ulama. Tapi banjir dihadirkan oleh Allah. Mereka merupakan salah satu di antara orang yang merasakan musibah yang diberikan oleh Allah. Waktu tanya lakukan maksiat yang diberikan musibah oleh Allah ken kegedanyo manteng. Pebudai dengku. Nah, dalam ayat yang lain yang sering lun sampaikan, wattaqu fitnah, buya kata terhadap fitnah. Apa makna fitnah? Imam Sayyidina Ali menjelaskan bahawa al-fitnah hiya al-azab wal uqubah. Fitnah itu adalah azab dan iqab, siksa yang diberikan oleh Allah. Salah satunya adalah malapetaka. Kepada terhadap fitnah, wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Han gejuk oleh Allah Ta'ala musibah dan malapetakanya khusus kepada orang-orang yang melakukan maksiat itu saja. Long pebut maksiat, long mujudi, long mabuk-mabuk, long tinggai sembahyang. Waktu kalon oleh Allah Ta'ala dalam pandangannya Allah tidak ada orang yang menegurnya, maka waktu gejuk musibah long akan kenang drone getanyo Bandung akan ikut merasakannya. Pu betul dengku kita saksikan sekarang.
krisis yang ekonomi yang merajalela di tempat kita, bahkan utang Indonesia sudah hampir melampaui batas. Tamalake Allah Taala bertuntas adanya. Tetapi kita tidak bisa kita pungkiri bahwa musibah yang ditimpakan terhadap Nusantara kita ikut merasakannya rusilun. Tanpa orangnya so tejut tunjuk jarau. Tadang ike halaman Masjid Jami' terpegat pemberitahuan bahawa COVID-19 itu sudah usai dan kelar. Hana orang yang terjeda. Apa maknanya? Walaupun benar dan tidaknya, terlepas dari konsep yang jelas, ini musibah yang dihadirkan oleh Allah dengan sebab ada pandemi ini. Rezeki dan nyawa mekot. Tajak aku deh kadang-kala tamekat yang natru hanya mie, yang natru hanya lalat, yang natru hanya kumbang, yang natru hanya nyamuk, sedangkan orang yang ingin membelinya hilang dalam kehidupan kita. Itu juga salah satu malapetaka yang diberikan oleh Allah. Pada menala urung-urung kadang-kala yang ke tengah mati karena ilakai suntik vaksin. Walaupun MPU kita sudah memfatwakan, MPU di Aceh, Abu Mudi juga sudah memfatwakan bahawa itu halal, tapi uronyo yang perlu kena pegang dengan sebab hadirnya pandemi, ada orang yang merasa risih, ada orang yang merasa resah, ada orang yang ditimpa dengan krisis ekonomi. Itu dalam ruang lingkup besar merupakan musibah yang galom gada dalam udip udanya orang silun. Faktor utamanya kemaksiatan yang getanya lakukan. Nekun le Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, liyudhiqahum, bermakna ba'd alladhi amilu, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu. Gebite le Allah Taala, Allah menghendaki musibah tersebut keputujuan untuk gepesadar urang-urang yang ka pebut maksiat. Tanya yang pebut maksiat, kadang-kala hana getegur. Contoh, mesti tak kerja di suatu instansi. Nah, kepala gedanya gepantau kinerja gedanya. Ada penyelewengan-penyelewengan yang kita lakukan, tidak ditegur. Kita berasumsi seolah-olah nyanjut. Tetapi waktu ditegur, oh ini bukan nyohana betul, sehingga gedanya kembali. La'allahum yarji'un, semoga kita semua akan kembali ke jalan kebaikan. Maka orangnya orang silun, malamnya orang silun. Mari kita sadarkan diri yang bahwasanya gedanyolah pakar-pakar yang hadir masjidnya. Lun merasa risih kadang-kala. Menya tak pegat sabah statement, tak ceramah, tak tausiah, tak beri tausiah. Yang dengar adalah urang-urang yang memang kajit kepilihan. Tapi cobalah tanya yang dengar malamnya akan jid kecerobong bagi urang-urang yang na di masjid, yang golong berempuk kesadaran bagi mereka. Urangnya malamnya mia seandai ji getanya ulun tuan ingin menyampaikan sebuah hal ini kepada kita semua. Saya yakin kitalah orang yang sudah terpilih yang berada di bawah atap masjid, tapi matang le urang silun. Anak-anak getanya yang lalau dengan judi. Urangnya kasus tertinggi di tempat kita apa? Di sisi lain orang yang kubah sembahyang, walaupun hana orang yang pegat survei, tapi sudah dibuat survei oleh tokoh-tokoh agama di Kota Luk Semawe. Salah satu di antaranya adalah narkoba dan narkotika. Pernah lun tanya, bak padum-padum draw orang yang lurumpok, yang kasadar. Zaman pakon le draw anu, ne edarkan, ne poblau narkoba sabu-sabu kepada generasi Aceh. Menya hana long Mekah danyan mati long. Hanampu apa ju? Artinya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, tajuk peluang kerja kepada orang-orang tersebut sehingga tidak terjebak. Urangnya yang paling pet urang Siklun, yang perlulah bangsa Aceh dengan kemaksiatan yang sangat kronis, yaitu sabu-sabu. Sebagian besar adalah bangsa Aceh itu sendiri. Anak tanya yang ubud-ubud ia dijino. Pakan mahikula negeri ka kurang-kurang. Baik itu SMP, SMA dan di tempat-tempat yang lain, bahkan hampir SD yang tidak berbasis Islam agama, yang bukan IT, sudah minim peminatnya. Pakon karena akan raya faktor, akan cukup berat potensi untuk mereka terjebak ke dalamnya. Kita kalian orangnya rata wali santri yang kamu tanya pakai nana nuju kena bak dayah kamu bak anah lah, jawaban mereka hanya satu, supaya selamat generasi bangsa, anak long selamat dari pengaruh. Salah satunya adalah pengaruh narkoba, maksiat terbesar yang dilakukan oleh orang-orang Aceh itu sendiri.
Dan melaki abek lena hinoi luk semawi. Mati tak merumpuk dengan pihak-pihak polisi, disampaikan oleh mereka kasus yang menggerogoti hampir penuh LP itu setengahnya dengan orang-orang yang terlibat dalam hal-hal yang terlarang tersebut, yaitu narkoba. Semoga ini mampu kita robah dengan makin urung carang ilu. Para magister bertambah di Kota Luk Semawi, para doktor bertambah di Kota Luk Semawi. Dengan makin urung-urung carang di Kota Luk Semawi, InsyaAllah suatu waktu profesor pun akan bertambah, urung-urung yang mempom agama pun, ulama pun akan bertambah. Dengan bertambahnya mereka, maksiat akan makin gaduh di tempat kitanya. Ngen gaduh maksiat, watenyan baru le kitanya akan gejuk gepuo nanggro yang baldatun tayyibatun warabbul ghafur. Nah, pernah dengar kiban cerita Iskandar Muda. Yang saboh cerita yang hanjit taboh urung silun pakon. Karena dulunya Islam maju di Aceh, sehingga Aceh nyan dikenal dengan serambi Mekah, bahkan hasil yang melimpah. Jino kana kedai kopi bak timpang put petrodolar. Dulunya Aceh dikenal dengan juga sebutan seperti itu. Kenapa? Gah itanya ona, minyak itanya ona, hasil alam itanya melimpah. Tapi sekarang kita kalian apa yang kita rasakan? Apakah negara kita makin maju? Coba kita bayangkan, seperti di China, seperti di Turki, orang yang mampu menjalankan agamanya Allah, fitrah Islam ini, negara mereka makin maju, makin jaya dan makin meningkat menjalankan syariat Allah. Artinya musibahnya, krisisnya, kemunduran kita ini akan tertuntaskan bila kita kurangi kemaksiatan dimanapun kita berada. Kemaksiatan dari survei ulun tuan yang paling mendasar, yang pertama urang kebah sembahyang. Urang kebah sembahyang, urang tinggal sembahyang hana ikap paling berat. Sembahyangnya adalah ibadah yang yang dihisap secara langsung. Yang pertama dihisap. Yang selanjutnya ibadah sembahyang ini adalah ibadah yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad tanpa wasilah, tanpa wasitah, yang ada hanya Nabi dengan Allah untuk menerima perintah solat. Ibadah sembahyang pula lah merupakan ibadah kalau kita tinggalkan kondisi dosa besar, urutan kedua setelah kesyirikan. Syirik dosa paling raya adalah tinggai sembahyang. Bahkan konsekuensi dalam pemahaman kita dalam Islam, orang yang kebah sembahyang injahada bitahrimihi, yang geingkar dengan haram kebah sembahyang, artinya gekembah sembahyang dengan semena-mena, maka dihalalkan darahnya. In lam yatub, apabila mereka tidak taubat, dihalalkan darahnya. Konsekuensinya sangat berat. Tapi uronyo anak muda, orang tua, anak miat, orang yang karaja, remaja sudah mendominasi di Kota Luk Semawi, meninggalkan solat tanpa ada rasa beban. Inong agam laki-laki dan wanita sama saja. Ini merupakan tugas kita. Menyak kemaksiatan ini tidak kita kentaskan, tak takut urang silun akan terus laju-laju bala yang gejuk oleh Allah Ta'ala lebih daripada COVID-19 yang tidak kita duga-duga. Yang kedua, MPU sudah memfatwakan bahwa judi nyan haram. Salah satu judi adalah chip. Tamporonyo karena anu limang boh ulai manteng lalu dua bak kedai kopi dengan HP meno meren wate takalan dari likut tengah geputa chip, yaitu judi yang sudah difatwakan oleh MPU bahwa itu haram. Sudah metuka kri dino, yang minta rezeki uruino, yang minta nafkah uruino, yang cula calo uruino, urung agam sibuk di kedai kopi. Kegiatan mereka apa? Menghabiskan waktunya untuk menatap gadget yang mereka putar adalah chip. Tengku, baiknya pekah-pekah chip. Fatwa MPU pada bulan yang kau lihat nyan haram. Permasalahan yang paling banyak di KUA sekarang ini adalah urung-urung lakau yang pabrik wate di tempat-tempat meja-meja di kedai kopi, bahkan di meja perjudian, sehingga mereka menghabiskan hartanya. Hana merempok berkat bamain judi. Tamporonyo hana saboh pendapat yang diberi oleh para tokoh-tokoh yang paling jarang sekalipun naurung yang kaya dengan judi.
Hana urang yang melimpah ruah. Karena itu semua harta yang didatangkan dengan cara yang tidak benar, Allah akan membinasakannya. Maka menyena gedanyo ataupun na keluarga gedanyo dan melakai di bawah masjidnya ci urang pilihan. Tapi uronyo bujut gedanyo sebagai corong bagi mereka-mereka yang belum sadar. Bagi mereka-mereka yang mentang kebo, bagi mereka-mereka yang mentang sibuk dengan hal-hal yang negatif, sehingga menyonyan kata pegah urang silun ne yakin ke hantuk li bala lamu di budanyo. Wate ta pegah ba urang kadang kala hi elek, tapi nyo dengan sebab tak buat maksiat le gedanyo akan gejuk musibah Allah Taala. Ulun tuan sering lun rasakan kadang kala. Wate draw dikaji Allah Taala nah saja musibah. Wate drod kaji dengan sujud kadang-kala ibadah ka kurang katanya ingat kepada Allah, ka kurang sibuk dengan kegiatan dunia, lalu didaya bauruh anak gop sehingga prioritas hak drod dengan Allah Taala ka jari watenyan ke gejuk teguran demi teguran. Orangnya musibah yang lun merasakan apa? 2 orang keluarga saya merupakan jamaah Masjid Jami' juga. Kakanda saya itu mastu di Simpang Pet. Mopok dengan Honda urung silun patah tulang punggung suah di tempat urut Tibuliun. Bukan salah, mungkin saja kealpaan yang saya lakukan sehingga Allah menegur supaya kita kembali. Itu yang perlu kita lakukan, kita introspeksi dalam hidup. Wate gejo musibah Allah Taala, wate gejo pernah maksud yang lu lakukan. Apa ada kesalahan yang saya buat? Baik wate na musibah yang na jaronyo tunyok-tunyok gop. Kah salah, pulin salah, kah salah. Kita introspeksi diri. Apa kekurangan saya terhadap Allah Ta'ala sehingga Allah menegur saya. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahawa gejuk musibah bagi urang-urang yang takwanya kan karena benci urang silun. Lagi tanya tanah cok anak sebagai direktur dari sebuah perusahaan yang tanya miliki. Kita akan menguji dia, kejujurannya, potensinya, pendidikan akademiknya, sehingga kalau dia lewat, anak yang lewat akan terpilih. Allah Taala juga lagi nyan akan gejuk sabuh imtihan. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'. Allah akan gecoba katanya. Pasti akan mencoba kita. Binaqsim minal amwali, dengan kekurangan harta yang kita miliki, wal anfus, dengan kematian samporonyo karena covid padum draw urang yang ka meninggal dunia. Itu memang cobaan diberikan oleh Allah Taala, tapi ba ujung ayat Allah nekeun wa basyiris sabirin. Basyara, 2 kalimat khabar. Yang pertama nadhira. Nadhira merupakan khabar ketakutan, basyara merupakan khabar gembira. Wategekeun wa basyiris sabirin, bermakna urang silun, ya Muhammad sampaikan khabar gembira kepada urang-urang yang tim sabar. Wategejuk musibah lagi nyo introspeksi diri, baik mengeluh, lakukan kebaikan di masa yang akan datang, dan yang paling penting kita adopsi adalah sifat sabar dalam kehidupan kita. Imam Sayyidina Ali pernah berkata, in sabarta jarrat alaikal maqadir wa anta ma'jurun. Orang yang sabarnya takdir Allah akan berlaku. Masa katanya gekun sebagai orang yang terima musibah di luk semawenya. Berapa waktu yang lalu tanya diserbu dengan angin puting beliung. Bineh luk semawe, bineh jomblang nyan. Tari orang-orang yang mekat bineh jomblang rata-rata kedai gopnyan tuah bangun ulang. Kenapa? Musibah angin puting beliung. Luk semawe juga ikut merasakannya. Wadai kejuk musibah sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita ditimpakan dengan musibah. Yang pertama kita introspeksi, yang selanjutnya kita bersabar. Maka kata Sayyidina Ali, wa anta ma'jurun, kita akan mendapatkan ujrah. Ujrah itu kalau dari Allah Ta'ala pahala yang gejuk. Yang sebaliknya, wa in jazakta, apabila kita mengeluh, apabila kita protes, apabila kita mengkritik Allah Ta'ala, dapegah Allah hanade, Allah sabe gecoba gedanyo, Allah sabe gejuk musibah terhadap gedanyo, lebih-lebih di kota luk semawe tipuro dan mengeluh terhadap cobaan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Wa in jazakta jarrat alaikal maqadir, takdirnya tetap berlaku. Waktu kegejuk musibah akan mubah, tetap kita harus melaluinya. Namun menyertanya mengeluh urun silun gejuk dosa oleh Allah Ta'ala. Wa anta ma'zurun, gejuk dosa. Maka cocok antara statement Sayyidina Ali dengan firman Allah Ta'ala, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka dia katanya,
konsep utama untuk menjalani musibah dan malapetaka yang tiada hentinya. Yang pertama dengan konsep membangun kesadaran diri untuk pencegahan bencana. Dengan cara apa? Dengan cara meminimalisir angka kemaksiatan. Badrod. Olehnya bagok tinggai budah hino sidrong ku Taufik yang pegah gedanyo dengar mungkin sabok ruang masjidnya. Gedanyo yang dengar di ruang masjidnya akan disampaikan ba urang luar bahawa menyegada ka maksiat akan gejuk musibah li Allah Taala uluk semawi. Pakan menandengku menyegejuk musibah ken gata sagai yang rasakan termasuk kamu dan mandum gedanyo. Contoh ji gampang. Mungkin tanyo yang tuha-tuha pernah takalan kebua jamun. Walaupun kebuanya jinau karab gada. Kebuanya binatang melungkir lagi lemo tapi buat ji di kemebang. Banyak kebu di Aceh Selatan, kebu ji geleh-geleh karena kebu mano lam iya. Dan di Aceh Selatan tradisi saat pesta getagun kebu. Banyak tanyo hino daerah tanyo tasia kebu untuk pesta rata-rata urang hana pakon karena kebu di tempat tanyo di kemebang dalam lehop. Yang ingin disampaikan apa? Kebuanya budayanya adalah kemubang dalam lehop. Sabah kebu kemubang dari ibuda iwo lam gerepo. Kalau bahasa keren dia adalah kandang, kan gampung kandang, baik pegah hantu ni wah rumah. Kandangnya wa kebu kan. Kandang gerepo. Wa tempat kebu istirahat. Sabah kebu yang kenang lehop. Watai tamang dalam gerepo, dalam wa. Dia irte iku man sabah wa kenau. Itu logika. Man kiban ke lagi danyo yang pubut maksiat sama lagi ke bua buno. Tak pubut maksiat sidra tu, lam rumah dra tu, peng dra tu, udet ke dra tu, hana tageng guga. Tapi karena tinggal dalam dunia Allah Taala, wate gejuk musibah ken gepnyan menteng yang rasakan. Allah pernah nekun. Nabi pernah nekun dalam sebuah hadis, apabila legata kena pubut maksiat silahkan, untuk berbuat jahat silahkan, tapi minta dunia yang ken dunia Allah. Hot aja patah dunia lain selain dunia Allah Taala. Menyatanya mampu tapu samra daripada pandangan Allah Taala, daripada penglihatan Allah Taala, kita boleh melakukan maksiat. Manuronyo pertanyaan urang silun. Nah tempat yang hana tempat oleh Allah Taala. Sedangkan dalam kitab Matan Sunusi dijelaskan oleh Imam As-Sunusi penekun ilmu Allah Taala, penglihatan Allah Taala, basarnya Allah Taala fi kulli muta'alliqat, fi kulli mawjudat, mengikat pandangan Allah Taala, kemalan Allah Taala pada setiap yang ada. Pemantang yang na dalam dunia, pemantang yang na dalam alamnya, Allah akan mampu bekalan. Raya ubud yang na dalam batai dan dalam laut sekalipun, dalam perut manusia, dalam perut binatang, Allah akan mampu bekalan. Tatanya untuk uronyo, adakah ruang yang bisa kita lakukan maksiat yang mana Allah tidak akan melihat kita? Dalam gelap sekalipun, tak pelen lampu, tak pegadah drod, dalam sabuh tempat, tak uzlah, dalam guha yang hana urang, Allah akan mampu melihatnya. Maka punya Allah tabi kalian tanya, cobalah kita sadarkan diri lagi tanya, tak pubut maksiat di depan seseorang. Tak menjudi sidra iku sidra urang, takun katakanlah mak tuan, yah tuan tu. Kita akan malu, apalagi dengan Allah Taala yang langsung bisa melihat kita. Watai tanya tinggalkan sembahyang, Allah kekalan ini kubah sembahyang hana tinggai kelum. Allah hana perle kepada ibadah katanya. Tapi tanya perle kepada Allah untuk beribadah. Kan tujuan karena ingin merempuk syurganya Allah. Tetapi dengan ibadah yang kita lakukan akan merempuk ridha Allah yang berakhir pertama tanya dalam syurganya Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari ulun syiklun kita bangun kesadaran bak drawatu. Yang selanjutnya bak anu drawatu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tak jaga padum keluarga tanyo daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena kemaksiatan itulah yang akan berpotensi mengundang bala yang hana piuh-piuh sampo karap tahun 2020 sa lagi tanyo manteng berada dalam krisis atau bala bencana yang dicuk oleh Allah Taala. Semoga lagi tanyo mampu minimalisir angka kemaksiatan
dan akan memunculkan urung-urung yang taat, yang tawa kepada Allah, akan mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.